Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sejumlah peristiwa hukum terjadi selama tahun 2021. Beberapa yang menjadi sorotan publik antara lain adalah kaburnya selebgram Rachel V-nya dari tempat karantina di Wisma Atlet. Dan juga supir Vanessa Angel yang harus berhadapan dengan hukum karena dinilai abai saat menyetir. Inilah kaleidoskop peristiwa hukum 2021. Jumat 4 Juni 2021, Presiden Joko Widodo resmi membentuk Satuan Tugas Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI. Pembentukan Satgas BLBI merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk mengumpulkan kembali aset negara dan mengusut tuntas kasus dana bantuan likuiditas Bank Indonesia mengatasi dampak krisis moneter tahun 1998 lalu dengan total tagihan kepada obligor dan debitur mencapai 110,45 triliun rupiah. Dalam penyelesaiannya, Satgas BLBI menyasar nama-nama besar yang menjadi obligor. Di antaranya ada nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra bungsu Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Tommy Soeharto bersama Roni Hendrarto Rono Wicaksono sebagai pengelola PT Timor Putra Nasional memiliki kewajiban menyelesaikan hak tagih BLBI sebesar 2,61 triliun rupiah. Jumat 5 November 2021, Satgas BLBI resmi menyita aset jaminan PT Timor Putra Nasional berupa 4 bidang tanah seluas 124 hektar di sejumlah lokasi di Karawang, Jawa Barat. September 2021, publik menyoroti kasus selebgram Rachel V-nya yang menghindar dari karantina usai bepergian ke luar negeri. Perbuatan Rachel jelas melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Setibanya dari New York, Amerika Serikat 17 September 2021, seharusnya Rachel, kekasihnya Salim Nauderer, dan manajernya Maulida menjalani masa karantina selama 8 hari, mengacu pada Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Namun Rachel kabur dari lokasi karantina Wisma Atlet setelah membayar seorang pegawai kontrak Sekjen DPR RI yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta bernama Ovelina Pratiwi sebesar 40 juta rupiah. Atas aksi tidak terpuji yang dilakukannya, Polda Metro Jaya menetapkan Rachel V-nya dan 2 rekannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Jumat 10 Desember 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis hukuman percobaan selama 8 bulan, subsidiar 4 bulan penjara, dan denda 50 juta rupiah kepada Rachel, Salim, dan Maulida. Artinya, Rachel dan kedua temannya tidak ditahan. Publik sempat mempertanyakan vonis ini karena Rachel juga melakukan suap kepada petugas di Bandara Soekarno-Hatta. Rabu 10 November 2021, Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP bernomor 837 dari penyidik polisi dengan tersangka Tubagus Muhammad Jody, sopir keluarga artis Vanessa Angel. Kamis 4 November 2021, mobil yang dikendarai Jody mengalami kecelakaan di Tol Jombang Mojokerto, kilometer 672-400, mengakibatkan Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah meninggal di lokasi kejadian. Sementara anaknya Gala Sky dan pengasuhnya menderita luka-luka. Kepada polisi, Jody mengaku mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi hingga 120 km per jam. Jody juga mengaku sempat menggunakan ponsel dan membuat Instagram story saat berkendara. Tubagus Jody disangkakan melanggar pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Kamis 11 November 2021, guru pesantren Madani Boarding School di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, yang juga pemilik Yayasan Pendidikan dan Sosial Manarul Huda, Heri Wirawan, menjalani sidang perdana dengan dakwaan pemerkosaan terhadap 12 santriwatinya. Sidang pemeriksaan atas saksi sudah rampung dan dilakukan secara tertutup di Pengadilan Kelas 1A Khusus Bandung di ruang sidang anak. Hal tersebut dilakukan mengingat para saksi masih anak-anak di bawah umur dengan rata-rata usia 16 hingga 17 tahun. Sementara terdakwa menjalani sidang secara daring dari Rutan Kebonwaru, Bandung. Isi dakwaan jaksa menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada santriwatinya selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2021, hingga ada 4 korbannya yang hamil hingga melahirkan. Terdakwa mengaku melakukan aksi bejatnya di sejumlah tempat, seperti di kantor yayasan, pondok pesantren, apartemen, dan sejumlah hotel di Kota Bandung. Fakta persidangan juga mengungkapkan adanya dugaan penyelewengan dana bantuan dari pemerintah dan donatur oleh terdakwa. Kamis 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sejumlah poin dalam Judicial Review atau uji materi Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 5 dari total 9 hakim MK yang membahas Judicial Review menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan konstitusi atau inkonstitusional bersyarat. Hakim MK juga menemukan tidak adanya asas keterbukaan publik selama proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah dan DPR sebagai institusi pembentuk undang-undang diberi waktu 2 tahun untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Jika tidak segera diperbaiki, Undang-Undang Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Selama masa revisi, semua kebijakan strategis harus dihentikan, serta tidak dibenarkan menerbitkan aturan pelaksana baru. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa undang-undang tetap berlaku, mengingat tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dibatalkan oleh MK.